Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang mereka harus transfusi darah 5 hari sekali, 10 hari sekali, seminggu sekali. Perjalanan dari kampung ke kota sungguh memakan waktu yang cukup luar biasa. Apa kabar kawan-kawanku semuanya, saudara-saudaraku semuanya? Semoga dalam keadaan yang paling baik. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen. Mudah-mudahan saja video-video yang Mimin berikan selalu memberikan manfaat buat semuanya. Semoga saja juga video-video yang kita hadirkan bisa menghibur, bisa Anda ambil hikmahnya, kita belajar kehidupan dari orang lain. Terkadang kita juga bisa traveling dengan video-video yang Mimin hadirkan di setiap insya Allah Senin, Rabu, dan Sabtu insya Allah. Oke. Kali ini Mimin akan coba untuk bawa kawan-kawan semuanya ke dunia para pengidap talasemia. Ada itu anak-anak, ada itu remaja, bahkan ada juga orang tua mungkin ya. Tapi kemarin Mimin tidak temui orang tua, Mimin hanya temui remaja, anak-anak gitu. Talasemia sendiri sebuah penyakit yang tidak mungkin disembuhkan, kawan-kawanku semuanya. Talasemia, Mimin kemarin itu ngambil gambarnya itu di Rumah Sakit Zainal Abidin dan sudah mendapatkan izin dari pihak humas Rumah Sakit Zainal Abidin. Keperluannya untuk mengkampanyekan bagaimana agar kawan-kawan semuanya, terutama di Aceh, Banda Aceh, dan juga Indonesia, untuk mau terus untuk berdonor darah. Karena mengapa? Darah Anda sangat berguna sekali bagi mereka. Jadi please, teman-teman semuanya, kawan-kawanku semuanya, ayo donor darah. Karena darah Anda sangat berguna sekali bagi mereka. Begitu. Nah, kawan-kawanku semuanya, talasemia adalah sebuah penyakit itu kelainan pada darah, ya, karena kurangnya hemoglobin atau HB yang normal pada sel darah merah. Nah, kelainan ini juga bisa buat si penderitanya itu alami seperti anemia atau juga kurang darah. Makanya untuk yang mengidap penyakit ini sering demam gitu ya. Dan talasemia itu sendiri terjadi akibat kelainan genetik yang bisa jadi diturunkan oleh ayah atau ibunya gitu ya. Artinya kondisi ini sudah bisa terjadi ketika pada masa anak-anak atau kanak-kanak. Umumnya gejala awal yang muncul itu adalah gejala anemia yang menimbulkan keluhan cepat lelah, mudah mengantuk, bisa jadi hingga sesak nafas. Nah, kawan-kawanku semuanya, talasemia itu juga harus kawan-kawan waspadai, terutama yang berat ya, karena dapat menyebabkan komplikasi berupa mudah-mudahan tidak terjadi yaitu gagal jantung. Nah, kemudian juga ada pertumbuhannya itu terhambat, bisa jadi stunting dan lain-lain, gangguan hati hingga Masya Allah, sudah takdirnya hingga kematian. Nah, penyebab dari talasemia sendiri adalah kelainan genetik yang mempengaruhi sel darah merah.
Kelainan genetik ini diturunkan dari orang tua meski orang tua itu tidak mengalami gejala. Nah, itu perlu diwaspadai. Penderita thalassemia sendiri mengalami anemia dan juga membuat penderitanya mudah lelah dan mudah mengantuk seperti yang sudah Mimin katakan tadi ya. Gejala ini biasanya muncul pada 2 tahun pertama kehidupan gitu. Jadi 2 tahun dia akan mengalami gejala itu. Nah, tapi bagi penderita thalassemia sendiri atau thalassemia ringan atau minor, anemia mungkin tidak terjadi. Nah, pengobatan sendiri pada thalassemia ini ya memerlukan jangka panjang ya, memerlukan perawatan seumur hidup. Makanya thalassemia ini tidak ada obatnya. Ya, terpaksa penderita thalassemia perlu menjalani transfusi darah berulang ya untuk menambah sel darah yang kurang. Sedangkan pada penderita thalassemia berat, dokter biasanya itu memberi anjuran untuk prosedur transplantasi sumsum tulang. Masya Allah, mudah-mudahan Anda tidak terjadi. Anda ketika ingin menikah screening darah dulu, cek dulu, sama-sama cek kesehatan, baru menikah. Karena apabila Anda tidak memeriksa kesehatan Anda, tidak memeriksa darah Anda, pada kehidupan nantinya juga akan sangat susah. Kalau bisa hindari untuk menikah sesama saudara dekat, itu lebih baik. Menurut saya ya, supaya jangan ada genetik lagi yang namanya thalassemia. Dan sekali lagi, thalassemia tidak dapat dicegah, karena ini adalah sebuah kelainan pada yang diturunkan secara genetik. Dan untuk menurunkan ini atau mencegah ini agar thalassemia tidak menurun untuk ke anak, sekali lagi menganjurkan untuk pasangan yang akan menikah untuk berkonsultasi dengan dokter, screening darah dan lain-lain. Kalau memang harus berdiskusi dengan para penderita thalassemia, lebih baik lagi ya. Baiklah kawan-kawan, itu saja yang bisa kita berikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jangan lupa untuk sering-sering donor darah. Bukan sering ya, 2 bulan sekali ya. Maksudnya continue ya. Karena darah Anda sangat begitu diperlukan untuk mereka ya. Mudah-mudahan bisa berguna sampai kita mati. Jangan lupa zikir, salawat dan salat. Semoga kita semuanya husnul khotimah. Amin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.